Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, jumpa lagi bersama Pak Firman tentunya di channel Kelas Mandiri. Selamat datang di Kelas Mandiri. Pada hari ini, tanggal 17 Maret 2021, kita akan masuk di pembelajaran tema 8, subtema 3, pembelajaran yang pertama. Nah, sebelum kalian memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita semua berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita akan masuk di pembahasan air untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, perlu kalian ketahui bahwa tidak semua air itu bisa layak dikonsumsi. Nah, tentunya air yang layak dikonsumsi itu harus teruji dari syarat fisik, kimiawi, dan mikrobiologi. Nah, ada pula air pun juga tergantung dari tingkat pH atau asam basa dari air tersebut. Nah, bisa jadi air yang tidak layak dikonsumsi itu mengandung limbah atau kandungan tanahnya terlalu besar. Nah, baiklah adik-adik, kita akan masuk dan kita akan bahas secara dalam bagaimana syarat-syarat air yang layak dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari tentunya ya. Baik, langsung saja. Yang pertama, untuk menguji bahwa air itu layak diminum atau digunakan untuk sehari-hari, tentunya untuk diminum. Nah, yang pertama dia harus layak, yaitu secara fisik ya. Jadi secara fisik. Yang kedua yaitu secara kimiawi ya. Dan yang ketiga yaitu secara mikrobiologi. Nah, baik, kita akan bahas satu persatu bagaimana dari syarat fisik, syarat kimiawi, dan syarat mikrobiologi itu sendiri. Baiklah, kita akan masuk di persyaratan secara fisik. Nah, di persyaratan secara fisik, yang pertama itu air itu tidak keruh. Oke, jadi kalian pastikan untuk air yang layak untuk diminum itu tidak keruh atau jernih. Oke, nah, yang kedua, bahwa persyaratan secara fisik itu air itu tidak berbau, ya, tidak berbau. Artinya tidak tercium atau wangi atau bau apapun. Nah, yang ketiga, di sini ada tidak berasa. Nah, air itu pun dia tawar, tidak berasa apapun. Yang keempat yaitu tidak berwarna apapun. Nah, kalian pastikan seperti tadi yang tidak keruh atau air itu tidak berwarna. Ya, jadi jernih, tawar, tidak berbau, dan tidak berwarna. Nah, yang selanjutnya, yang kelima itu air itu memiliki suhu 10-25 derajat Celcius ya, artinya harus dipastikan bahwa air itu adalah sejuk, tidak panas, atau hindari dari sinar matahari. Dan yang terakhir yaitu air itu tidak meninggalkan endapan. Nah, biasanya di tempat-tempat penampungan air itu biasanya kalian lihat bahwa kalau ada air yang memiliki endapan di bawahnya itu tidak layak atau kurang baik untuk dikonsumsi, seperti itu ya. Baik, itulah beberapa persyaratan secara fisik dari kelayakan air untuk kebutuhan sehari yang biasa kita minum. Baiklah, kita akan masuk di syarat yang kedua, yaitu persyaratan secara kimiawi. Yang pertama yaitu persyaratan secara kimiawi, yaitu bahwa air itu terbebas dari zat-zat kimia. Nah, seperti terkontaminasi limbah atau minyak-minyak lainnya. Nah, yang kedua, selanjutnya yang kedua yaitu bahwa persyaratan secara kimiawi, air itu mempunyai pH atau tingkat keasaman yaitu 6,5 sampai dengan 9,2 tentunya ya. Nah, selanjutnya persyaratan yang ketiga atau yang terakhir yaitu persyaratan secara mikrobiologi. Nah, kalau untuk persyaratan mikrobiologi, kalian pastikan bahwa air ini tidak mengandung kuman-kuman yang akan memberikan penyakit tentunya ya. Nah, jadi itulah ketiga persyaratan atau kelayakan air yang bisa kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama ada persyaratan secara fisik, persyaratan secara kimiawi, dan yang terakhir ada persyaratan mikrobiologi. Itulah beberapa air yang layak kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, anak-anak, informasi penting apa yang kalian dapatkan dari teks bacaan halaman 102, yaitu air untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, selanjutnya kalian mencari info penting dari teks bacaan air untuk kebutuhan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk peta pikiran seperti contohnya berikut ini. Ya, seperti ini. Oke? Baiklah anak-anak, nah tadi kita sudah mempelajari bagaimana air untuk kebutuhan sehari-hari, dan juga air ini bisa berpengaruh juga terhadap ekonomi atau kesejahteraan masyarakat Indonesia tentunya ya. Contohnya seperti kegiatan produksi. Nah, di mana kegiatan produksi salah satunya petani itu dia akan membutuhkan air untuk tumbuh kembangnya dari padi itu sendiri. Baiklah, kita akan masuk di pengaruh ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia tentunya ya. Nah, langsung saja, yang pertama, pengaruh ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia itu dibagi menjadi 3. Nah, di sini tahapan atau dari dulu atau sampai sekarang, tahapan itu ada 3. Yang pertama adalah produksi, distribusi, dan konsumsi tentunya. Nah, ini adalah pelaku dari ekonomi yang terdapat di masyarakat Indonesia. Baiklah, kegiatan yang pertama yaitu adalah produksi. Nah, perlu kalian ketahui bahwa produksi adalah kegiatan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan suatu benda agar lebih bermanfaat untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, misalkan, di dalam kegiatan produksi itu contohnya menciptakan suatu benda yaitu seperti contoh berikut ini. Nah, di mana ini adalah produksi perakitan mobil seperti ini ya. Nah, dan perlu kalian ketahui juga, untuk orang yang sedang mengerjakan produksi itu disebutnya adalah produsen. Jadi orang yang mengerjakan dalam produksi itu adalah produsen tentunya ya. Nah, itu adalah contoh dari produksi. Yang selanjutnya, yang kedua adalah distribusi ya. Nah, distribusi. Baik, nah ini adalah gambar seseorang yang sedang mendistribusikan suatu benda agar tersalurkan merata ke setiap daerah. Nah, distribusi ini adalah kegiatan penyaluran suatu benda agar semua masyarakat Indonesia dapat terpenuhi kebutuhannya. Nah, sedangkan orang yang mengerjakan distribusi adalah distributor ya. Nah, kalau tadi orang yang mengerjakan produksi itu disebutnya dengan produsen. Kalau misalkan untuk orang yang mengerjakan pendistribusian yaitu distributor tentunya ya. Nah, selanjutnya kita masuk di yang terakhir yaitu adalah konsumsi. Nah, perlu kalian ketahui bahwa konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi suatu benda ya, seperti itu. Nah, orang yang melakukan konsumsi yaitu disebut dengan konsumen atau pelakunya disebut konsumen. Nah, baiklah, itulah kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan masyarakat Indonesia tentunya. Yang pertama tadi ada produksi ya, dimana menambah nilai guna atau menciptakan suatu benda. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan tadi distribusi ya, atau kegiatan penyaluran suatu benda. Nah, misalkan soal makanan atau dan lain-lain agar semua merata bisa memenuhi kebutuhannya. Nah, yang terakhir itu adalah konsumsi, yaitu kegiatan mengurangi atau menghabiskan atau menggunakan barang atau suatu benda tersebut. Baiklah, itulah ketiga bagaimana pengaruh ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Demikianlah pembelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya Pak Firman sendiri mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Dan jangan lupa untuk mengajak teman-temannya serta keluarganya untuk bergabung di channel Kelas Mandiri. Dan selalu Pak Firman tidak henti-hentinya untuk mengingatkan agar kalian selalu mematuhi protokol kesehatan, rajin mencuci tangan, dan mengenakan masker ketika keluar rumah, serta untuk berjaga jarak atau social distancing. Baiklah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.